Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Fatra Anhamahanggi dengan NIM 5514210004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan survei mengenai analisis penyebab persoalan, dampak, dan solusi pada perumahan dan permukiman yang akan diambil sebagai nilai UTS pada mata kuliah perumahan dan permukiman. Baik, studi kasus yang saya ambil pada laporan hasil survei saya yaitu perumahan Geraha Arsol. Perumahan Geraha Arsol merupakan kawasan hunian berskala kecil menengah yang dibangun oleh pihak pengembang swasta pada awal tahun 2010-an. Lokasi dan letak geografis, perumahan Geraha Arsol berlokasi di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Secara geografis, kawasan ini terletak di wilayah dataran rendah dengan koordinat sekitar 0 derajat 32 lintang utara dan 123 derajat 06 bujur timur yang berada tidak jauh dari jalur utama penghubung kota Gorontalo dengan wilayah Kabupaten Bone Bolango. Kemudian untuk akses fungsi strategis terdekat dari perumahan Geraha Arsol ini yaitu Pasar Mutiara Bone Bolango. Perumahan Geraha Arsol merupakan kawasan hunian yang terletak di lokasi strategis, tepatnya di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Salah satu keunggulan utama perumahan ini yaitu jaraknya sangat dekat dengan Pasar Sore Mutiara, pusat aktivitas perdagangan lokal yang ramai dan menjadi tempat utama masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan harian. Jarak tempuh untuk Geraha Arsol ke Pasar Sore Mutiara yaitu sekitar radius Pasar Sore Mutiara ke perumahan Geraha Arsol. Kemudian radius Pasar Sore Mutiara ke perumahan Geraha Arsol memiliki lokasi yang sangat strategis dengan jarak hanya sekitar 900 meter atau 0,9 km sehingga memudahkan penghuni dalam mengakses pusat kebutuhan harian dalam waktu singkat dan tanpa harus menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian untuk moda transportasinya, karena di area perumahan Geraha Arsol tidak terdapat pangkalan angkutan umum serta infrastruktur trotoar yang memadai untuk pejalan kaki dan pesepeda, penggunaan moda transportasi pribadi seperti sepeda motor atau mobil menjadi pilihan utama bagi warga karena kondisi ini memungkinkan mobilitas yang lebih fleksibel dan efisien, terutama untuk perjalanan jarak pendek menuju Pasar Sore Mutiara. Selain menggunakan kendaraan pribadi berupa motor dan mobil, kita juga dapat menggunakan transportasi lokal seperti bentor dan transportasi online berupa Maxim atau Gojek. Kemudian untuk waktu tempuhnya, perumahan Geraha Arsol berjarak sekitar 900 meter dari Pasar Sore Mutiara dengan waktu tempuh yang hanya memakan kurang lebih 2 menit perjalanan, sehingga memberikan kemudahan akses bagi penghuni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara cepat dan praktis. Lalu kondisi jalan di sekitar perumahan Geraha Arsol tergolong cukup baik dan layak dilalui kendaraan. Namun ketiadaan trotoar untuk pejalan kaki dan pesepeda berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, terutama bagi pengguna jalan non-motor yang harus berbagi ruang dengan kendaraan bermotor. Kemudian ada peran perumahan terhadap backlog. Standar kebutuhan luas lantai per orang yakni berdasarkan data penduduk yang berada di Kota Gorontalo pada tahun 2025 adalah sekitar 1.242.24 jiwa. Maka jika kita menggunakan hitungan standar kebutuhan rumah hunian per orang dengan standar ukuran layak huni yakni 9 meter persegi per orang, maka detail perhitungannya yaitu luas lantai dibutuhkan 1.852.938 meter persegi, sementara standar luas per orang yaitu 9 meter persegi per jiwa. Nah, contoh perhitungannya untuk sebuah rumah dengan 4 orang membutuhkan luas yakni 4 orang dikali 9 meter persegi per orang sama dengan 36 meter persegi. 36 meter persegi dikali 1.242.24 jiwa sama dengan 44.712.864.000 meter persegi. Jadi jika setiap jiwa membutuhkan luas lantai sebesar 36 meter persegi, maka total kebutuhan luas lantai untuk 1.242.24.000 jiwa adalah 44.712.864.000 meter persegi. Nah, untuk presentasi perbandingan pada perumahan Geraha Arsol, yakni pada perumahan Geraha Arsol terdapat 48 unit dengan ukuran perumahan tipe 36. Jika kita hitung berdasarkan kebutuhan luas lantai yaitu 44.712.864.000 meter persegi, maka hitungannya yaitu 36 meter persegi dikali 48 unit yaitu sama dengan
1.728 meter persegi. Nah, 1.728 meter persegi dibahagi dengan jumlah kebutuhan luas lantai kemudian dikali dengan 100% dan hasilnya yaitu 0,003864%. Jadi 1.728 meter persegi hanya mewakili sekitar 0,004% dari total 64.712.864.000 meter persegi. Untuk solusinya ini setelah diketahui bahwa masih banyak warga kota Gorontalo yang tidak mendapatkan rumah layak huni, sehingga pemerintah daerah perlu memperluas program kepemilikan rumah bersubsidi yang benar-benar terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, termasuk dengan menyediakan uang muka ringan dan tenor pinjaman jangka panjang melalui skema KPR FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta meningkatkan daya beli masyarakat juga merupakan bagian penting dari solusi. Program pelatihan keterampilan kerja, UMKM, dan akses permodalan harus diperkuat agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya bisa mengakses perumahan yang layak. Untuk analisis penyebab persoalan yaitu memiliki 4 aspek terkait. Yang pertama yaitu kondisi fisik rumah. Beberapa rumah pada Geraha Arsol sudah tampak tidak layak, sehingga mempengaruhi nilai estetika pada bangunan. Penyebabnya yaitu beberapa unit rumah tidak dirawat secara rutin karena keterbatasan ekonomi pemilik yang mengakibatkan cat mengelupas dan plafon mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua yaitu kelengkapan dan kondisi infrastruktur. Beberapa drainase tersumbat dan airnya tidak mengalir sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Penyebabnya yaitu pembuangan sampah sembarangan ke saluran drainase seperti plastik, daun, dan sampah rumah tangga, serta tidak adanya kesadaran penghuni untuk membersihkan drainase. Yang ketiga yaitu kelengkapan dan kondisi fasos dan fasum atau fasilitas sosial dan fasilitas umum. Nah, sayangnya untuk perumahan Geraha Arsol tidak memiliki fasus dan fasum seperti ruang terbuka hijau, bahkan pembuangan sampah. Ini disebabkan oleh tidak adanya fasus dan fasum karena padatnya unit perumahan sehingga tidak ada ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu kondisi sosial dan ekonomi penghuni. Kurangnya interaksi sosial antar warga serta tingginya biaya hidup sehingga menjadi penyebabnya yaitu banyaknya penghuni perumahan modern cenderung sibuk dengan aktivitas masing-masing sehingga jarang bersosialisasi. Nah, untuk solusi masalah kondisi sosial dan ekonomi penghuni yaitu solusi masalah sosialnya yakni mengadakan dialog antar kelompok sosial, membangun dan mengembangkan ruang publik, mengadakan kegiatan komunitas secara rutin seperti gotong royong, arisan, pengajian, kemudian membuat grup media sosial komunitas yang dapat digunakan untuk saling berbagi informasi dan membuat grup media sosial komunitas yang dapat digunakan untuk saling berbagi. Lalu solusi masalah ekonomi, yakni mengatur keuangan dengan disiplin dengan membuat anggaran bulanan yang memisahkan kebutuhan pokok, menambah penghasilan dengan mencari pekerjaan sampingan, meningkatkan keterampilan dengan mengikuti pelatihan gratis atau murah di YouTube, platform pelatihan online, kemudian membangun kebiasaan menabung, sisihkan berpenghasilan sedikit demi sedikit, meskipun jumlahnya kecil, gunakan sistem menabung harian atau mingguan agar terasa ringan dan konsisten. Nah, dampak perumahan Geraha Arsol pada kawasan sekitar ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ini adanya peningkatan akses hunian terjangkau, stimulasi pengembangan infrastruktur lokal, peningkatan nilai properti di sekitar, serta peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Nah, untuk dampak negatifnya, tekanan infrastruktur dan lalu lintas, potensi ketidakseimbangan sosial, ketergantungan pada satu susunan dan risiko lingkungan, serta potensi ketidakselarasan tata ruang dan lingkungan agraris. Solusinya yakni melakukan penataan fasum dan fasus dari awal jalan lingkungan drainase, mendorong kegiatan komunitas di kawasan perumahan baru, pemantauan kualitas bangunan dan infrastruktur, integrasi perancangan dan pemerintah daerah dan masyarakat lokal agar lahan dan lingkungan tetap seimbang, serta fasilitas transportasi ke pasar, layanan publik, dan sarana. Kemudian ketersinambungan dengan perumahan berkelanjutan. Perumahan Geraha Arsol tidak dapat dikatakan sebagai perumahan berkelanjutan karena tidak adanya ruang terbuka hijau atau RTH, karena RTH penting untuk keseimbangan ekosistem lokal, mengurangi suhu panas, serta menyediakan ruang aktivitas warga. Lalu, drainase buruk dan tersumbat. Sistem drainase yang tidak dapat berfungsi menyebabkan banjir lokal, genangan, dan sanitasi buruk. Solusinya adalah
yaitu revitalisasi lahan kosong sebagai RTH, identifikasi lahan tidak terpakai, misalnya area belakang rumah, tanah kafling kosong, atau pinggir jalan. Nah, untuk drainasenya yaitu dengan melakukan pembersihan rutin dan gotong royong. Jadi kesimpulan yang saya dapat untuk aspek positif pada perumahannya ini adalah kemudahan akses ke pasar dan fasilitas kebutuhan pokok, harga terjangkau karena termasuk dalam program rumah subsidi pemerintah. Nah, permasalahan dan tantangannya yaitu kurangnya interaksi sosial antar warga dipengaruhi oleh desain kawasan, serta drainase yang buruk. Nah, ketidaksesuaian dengan prinsip perumahan berkelanjutan karena tidak memiliki ruang terbuka hijau yang memadai. Kemudian untuk solusinya yang disarankan yakni revitalisasi drainase dan pengelolaan sampah berbasis komunitas, penyediaan taman komunitas, dan ruang hijau. Nah, penutupnya ini, perumahan Gerarso memiliki potensi besar sebagai hunian terjangkau dan strategis, namun untuk mencapai kualitas hidup yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan dalam aspek lingkungan sosial dan infrastruktur. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.